قال المصنف أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وأمدنا بأسراره وأفاض علينا من بركاته وأنواره ونفحاته ورفع عنا به هذا الوباء وهذا البلاء وهذا أسوأ آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Walau tawwala mutawwilun wasta'ara musta'irun. Walau tawwala, jikalau berpanjang lebar, mutawwilun siapa orang yang berpanjang lebar. Yang berpanjang lebar orang yang membuat definisi yang sesungguhnya. Wasta'ara musta'irun, dan bermetafora siapa orang yang bermetafora. Atau datang siapa orang bilafzin mustarokin dengan menggunakan lafal mustarok, lafal yang memiliki makna lebih dari satu. Wa arrafa muradahu, namun dia memberitahukan kepada maksudnya lafal mustarok, menjelaskan bitasrihi dengan terus terang. Au urifa, atau diketahui apa muraduhu, diketahui bil qarinati dengan qarina, indikasi-indikasi. Fala yang bagi, maka tidak seyogyanya an yusta'zama, diingkari soni'uhu, apa yang ia lakukan, soniknya orang yang berpanjang lebar. Wala yubalaghah wa yubalaghah, dan dilebih-lebihkan fi dhammihi, di dalam mencela orang itu. Ingkanah, jikalau ada siapa orang qad kashafa 'anil haqiqati, benar-benar telah mengungkapkan yang sebenarnya, bidzikri jami'iz dzatiyati, dengan menyebutkan seluruh dzatiyat, sifat-sifat dzatiyat. Artinya di atas diterangkan membuat definisi yang sesungguhnya sulit, karena jenisnya dan fasonnya harus berupa hal-hal yang dzatiyat. Kalau orang hendak membuat definisi yang sebenarnya, sehingga dia membuat definisi yang panjang lebar, menggunakan isti'arah, kalimat yang metaforis, atau menggunakan lafal mustarok, lafal yang memiliki makna lebih dari satu, namun dia menjelaskan apa maksudnya, maka tidak layak kalau orang yang seperti itu diingkari, ya, dan dicela, dimaki-maki, kalau dia melakukan hal itu dalam rangka untuk mengungkapkan hakikat, ya. Tidak apa-apa berpanjang lebar, asal dia untuk mengungkapkan hakikat sesuatu dengan cara menyebut hal-hal yang dzatiyat, meskipun sampai 1000, ya. Fa innahu al-maqsuduh, karena sesungguhnya itu, yakni zikru jami'id dzatiyat, adalah yang menjadi tujuan. Wa hadhil mazaya, adapun kelebihan-kelebihan ini, tahsinatun wa tazyinatun, adalah penghias-penghias, wa tazyinatun, dan ornamen-ornamen, ya sama maksudnya, penghias-penghias. Kal abaziri, sama dengan rempah-rempah, minat ta'amil maksudih, dari makanan yang menjadi tujuan. Makan itu meskipun tanpa rempah-rempah, asal ada nasinya kan sudah lumayan. Kalau ada rempah-rempahnya, ada ini, dan ini, itu namanya tahsinat dan tazyinat, ya.
definisi seperti itu juga. Wa innama al-mutahadzlikuna, namun hanya saja ada pun orang yang sok pinter. Yasta'zimuna adalah merasa keberatan, misla dzalika kepada hal yang seperti itu, berpanjang lebar kok panjang sekali. Wa yastangkirunahu, dan mengingkari siapa mereka hu kepada misla dzalik, ghayatal istingkari, dengan benar-benar mengingkari. Kenapa orang-orang yang sok pintar mengingkari? Limailitibaihim al-qasirati anil maksudil asli, karena kecenderungan watak-watak mereka al-qasirati anil maksudil asli, yang tidak mampu sampai kepada tujuan yang asli. Condong ilal wasail, ini jar majrurnya bertanduk kepada mail, karena watak mereka yang tak mampu mencapai yang asli, tujuan asli, itu cenderung ilal wasaili kepada instrumen-instrumen, warusumi dan gambar-gambar, wattawabi'i dan penyerta-penyerta. Kecenderungannya wasail bukan maqasid, ya kan? Kecenderungannya kepada tawabi bukan kepada matbu. Hatta rubama angkaru, bahkan boleh jadi mereka mengingkari, kadang-kadang mengingkari qaulal qailih, kepada perkataan orang yang mengatakan fi haddil ilmi, di dalam mendefinisikan ilmu, mengatakan innahu as-siqatu bil ma'lumi, bahwa ilmu itu adalah innahu, yakni innal ilma as-siqatu bil ma'lumi, adalah yakin dan percaya terhadap apa yang diketahui. Ada orang mendefinisikan ilmu adalah as-siqatu bil ma'lum, siqah terhadap apa yang diketahui. Mereka yang sok pintar itu kadang-kadang ingkar terhadap definisi seperti ini. Au idrakul ma'lumi, atau mendefinisikan ilmu adalah idrakul ma'lumi, mengetahui sesuatu yang maklum. Au idrakul ma'lumi, kenapa apanya yang diingkari? Definisi ilmu dengan as-siqatu bil ma'lum atau idrakul ma'lum. Min haitsu inna siqata, lantaran bahwa sesungguhnya kata siqah itu mutaraddidatun bainal amanati wal fahmi, adalah ragu-ragu maknanya antara makna amanat dan makna faham. Kok pakai definisi as-siqatu bil ma'lum? Bukankah as-siqatu itu maknanya imma bermakna amanat, imma bermakna faham itu. Wa hadza hawasun, ini adalah kegilaan, gila namanya. Artinya sanggahan terhadap yang seperti ini gila. Kenapa dikatakan gila? Di annas siqatah, karena sesungguhnya siqah idza qurinat bil ma'lumi, bila mana dibarengkan dengan kata-kata maklum, ta'ayyana, maka tertentu fiha, di dalam siqah, jihatul ilmi fahmi, apa aspek faham. Faham yakni ngerti. Memang kata-kata siqah itu bisa bermakna faham, bisa bermakna amanat. Tapi kalau siqah diganding dengan maklum, ya pasti yang dimaksud adalah faham, ya kan? Pasti. Orang itu siqah berarti amanat, bisa dipercaya, kan ada. Tapi ada siqah maknanya itu adalah faham. Ya tergantung diganding dengan apa, ya.
Wa man qalah, dan orang yang mengatakan, dan mereka juga akan mengingkari kepada orang yang mengatakan haddul launi, adapun definisinya laun warna adalah ma yudraku bihasatil aini, adalah sesuatu yang bisa ditangkap, bisa diketahui dengan indranya ain. Mungkin definisi ini juga akan diprotes, ya kan? Laun atau warna adalah sesuatu yang bisa ditangkap bihasatil aini, dengan indra ain, ala wajhi kada wa kada, dengan jalan ini dan itu, dengan cara seperti itu. Fala yang bagi anjung karo, maka tidak seyogyanya diingkari orang yang mendefinisikan itu. Min haitsu inna lafdzal aini, lantaran bahwa sesungguhnya lafal ain mustarukun adalah mustarak bainal mizani, antara makna timbangan, wasyamsi dan matahari, wal udwil basiri dan anggota yang bisa melihat. Tak perlu diingkari definisi laun yang seperti itu. Warna adalah sesuatu yang bisa ditangkap dengan indranya ain. Kenapa diprotes? Karena ain dapat mustarok. Ain bisa bermakna matahari, bisa bermakna timbangan, bisa bermakna mata penglihat, bisa bermakna mata air. Itu kan tak jelas. Kenapa tak perlu diprotes? Di anna qarinatan hasati adhabat anhu al-ihtimala, karena qarina hasa, ya, indikasi kalimat hasa adalah menghilangkan qarina itu, anhu dari lafal ain, menghilangkan al-ihtimala kepada adanya kemungkinan. Ya, pasti yang dimaksud ain di sini adalah mata, ya kan? Kenapa? Karena ada korena. Korenanya apa? Hasa, indra, kan? Dengan adanya indra, ya tak mungkin diartikan timbangan, ya kan? Wa hasarat tafhimuh, dan faham. Wa hasarat tafhimuh, dan terwujud apa pemahaman alladzi huwa matlubus su'ali, yang mana tafhim itu adalah menjadi tujuan pertanyaan. Wal lafdu, adapun lafal, ghairu muradin li ainihi, adalah tidak dimaksudkan karena zatnya lafal. Lafal itu sendiri bukanlah tujuan utama lafal itu. Fil haddil hakiki, di dalam definisi yang hakiki. Di dalam definisi yang hakiki, lafal itu ghairu muradin di ainihi, bukan ia sendiri yang menjadi tujuan utama. Illa indal mutarassimi, kecuali bagi mutarassim, orang yang membuat definisi secara resmi, definisi resmi, al-haddur rasmi. Mutarassim alladhi yahulu haulal ibarati, yang berputar-putar di sekitar ibarat-ibarat. Fayakunu, maka ada i'tiraduhu, apa sanggahannya mutarassim, alaiha, ialah atas ibarat, ya, hanya ibarat yang disangga-sangga. Wasawafuhu, dan ada apa kegemarannya mutarassim biha, ialah dengan ibarat. Al-qanunur rabi'u, qanun yang keempat, yakni kaidah yang keempat, fi tariq iktinasil haddi, tentang cara atau jalan mendapatkan definisi. I'lam annal haddah la yasulu bil burhani, ketahuilah bahwa definisi itu tidak bisa dicapai dengan argumentasi. Definisi tidak bisa dicapai dengan argumentasi, atau definisi itu tidak bisa diminta argumentasinya.
Kok seperti ini definisinya? Apa argumentasinya? Karena sesungguhnya kita idza kunna, bila mana kita mengatakan fi haddil khamri, tentang definisinya khamr, mengatakan innahu syarabun muskirun, bahwa sesungguhnya khamr adalah minuman yang memabukkan. Ini kan definisi. Al khamru syarabun muskirun. Faqila lana, lalu ditanyakan kepada kita, dimah kenapa? Kan tak bisa ya. Al-mubtada'u ada ismul marfu'u al-ari, ditanyakan dimah kenapa? Jadi definisi tak bisa dijelaskan dengan argumentasi. Kalau ditanya seperti itu, lakana muhalan an yuqama alaihi burhanun, niscaya adalah muhal dikemukakan, ditegakkan alaihi, atas definisi itu, burhanun, apa argumentasi. Fa in lam yakun ma'ana khasmun, jikalau tidak ada ialah bersama kita adapun lawan diskusi, lawan debat. Wa kunna natlubuhu, sementara ada kita itu mencari definisi. Fa kaifa natlubuhu bil burhani, maka bagaimana mungkin kita mencari definisi itu dengan argumentasi. Wa qauluna al-khamru syarabun muskirun, adapun perkataan kami al-khamru syarabun muskirun, khamr adalah minuman yang memabukkan, dakwan adalah dakwah, itu dakwanya. Wahia, adapun dakwah, qadiyatun adalah sebuah qadiyah. Qadiyah itu adalah jumlah khobariyah, jumlatun khobariyatun tahtamilu as-sidqa wal kadhiba, itu namanya qadiyah ya. Jumlah khobariyah, maksudnya jumlah khobariyah bukan jumlah insya'iyah ya. Zaidun qa'imun itu kan jumlah khobariyah, karena yahtamilu as-sidqa wal kadhiba ya. Demikian pula qama zaidun itu jumlah khobariyah, itu berbeda dengan idrib, kan bukan jumlah khobariyah. La tadrib bukan jumlah khobariyah, itu bukan jumlah rububiyah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, itu bukan jumlah khobariyah. Termasuk sifat-sifat akad bukan jumlah khobariyah. Seorang wali nikah mengatakan angkah tukah, itu bukan jumlah khobariyah, bukan memberitakan dirinya mengawinkan, kan bukan. Qadiyah itu adalah jumlah khobariyah ya kan? Yang mungkin, yang bentuknya bermacam-macam. Kalau orang di depan pengadilan mengatakan saya punya hutang kepada si A, itu adalah qadiyah, yang sekaligus itu adalah ikrar ya, pengakuan. Kalau orang di depan pengadilan mengatakan si A punya hutang kepada saya, itu qadiyah juga itu, tapi namanya itu dakwah ya. Kalau orang di depan pengadilan mengatakan si A itu punya hutang kepada si B, itu qadiyah juga, tapi itu namanya syahadah ya. Al-khamru syarabun muskirun, itu adalah dakwah kan. Hiya, adapun dakwah, qadiyatun adalah qadiyah, mahkumuha, yang adapun mahkumnya qadiyah, al-khamru adalah khamr. Ini disingkat, mestinya al-mahkumu alaiha ya kan. Mahkum alaiha, yang adapun mahkum alaihnya qadiyah ya. Kemudian ada al-halhu wal isal, dibuang lalu disambung. Mahkumun alaiha, alanya dibuang, kemudian mahkumnya disambung dengan ha, menjadi mahkumatun.
Mahkumuha yang adapun mahkum alihnya qadiyah al-khamru adalah khamr. Wa hukmuha adapun hukumnya qadiyah annahu ialah bahwa sesungguhnya khamr syarabun muskirun adalah minuman yang memabukkan. Al-khamru ini namanya mahkum alih ya, yang dihukumi. Hukumnya adalah syarabun muskirun ya kan? Kalau Zaidun qaimun, Zaidun itu mahkum alih yang dihukumi. Hukumnya qaimun. Wa hadhil qadiyatu wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.